kajian Islam. Akhirnya iblis menyerupai orang yang fakir dan miskin. Datang di rumah Zulkifli, mengetuk pintu di siang hari. Karena di malam hari Zulkifli tidak pernah tidur. Tidurnya di siang hari, selepas zuhur sampai asar. Selepas asar dia datang ke majelis untuk menyelesaikan urusan-urusan umat. Mereka yang berperkara, mereka yang bersengketa, diputuskan dengan adil dan bijaksana. Setan ini datang di siang hari, mengetuk pintu, dipersilakan masuk, dan kemudian menyampaikan bahwa dia punya kasus ini dan itu dengan kaumnya. Yang akhirnya Zulkifli tidak sempat tidur siang. Akhirnya dipotong, baiklah ini saatnya aku hadir di majelis untuk menyelesaikan urusan. Datanglah kau ke tempat itu. Begitu sampai di tempat itu Bapak Ibu, ditarik nggak ada. Ya sudah, di siang hari besoknya dia datang lagi ke rumah Zulkifli, ketok pintu, dipersilakan masuk. Ini beda lagi urusannya. Ada masalah lagi dengan kaumnya. Sampai pembicaraan itu menghabiskan waktu tidurnya. Akhirnya disuruh datang ke majelis di mana beliau menyelesaikan urusan umat. Ternyata setelah di majelis dilihat nggak ada. Udah 2 kali. Akhirnya Zulkifli berpesan kepada keluarganya, tolong jaga pintu. Jangan sampai seorang pun datang ke rumahku ini. Kalau ada orang bertamu, suruh dia pergi. Ini kelewatan ini. Nanti jangan-jangan datang lagi. Ketika saatnya Nabi Zulkifli tidur, datanglah si iblis ini. Sama, menyerupai orang yang bermasalah atau memiliki urusan yang belum terpecahkan. Akhirnya diusir. Pergilah kau. Karena Zulkifli tidak berkenan dengan siapapun yang datang hari ini. Aku diperintah menjaga pintu itu. Ternyata ada lubang yang ada di tempat itu. Akhirnya si iblis ini memasuki lubang tersebut. Langsung berada di kamarnya. Begitu sudah di kamar, dibangunin si Zulkifli. Kaget. Sudah kukatakan kamu jangan datang pada siang ini. Ini adalah waktu tidurku. Datanglah kau ke tempat di mana aku menyelesaikan urusan umat manusia. Tidak, ini saya punya masalah begini-begini. Bagaimana kau bisa masuk? Maka Zulkifli datang ke pintu, dilihat pintunya masih terkunci. Berarti dia masuk tanpa melalui pintu. Maka Zulkifli tahu, ternyata kau adalah musuh Allah. Kau musuh Allah. Dia mengatakan seperti itu. Maka iblis mengatakan, benar. Aku berusaha untuk mengujimu agar kau marah. Tapi kau tidak marah. Inilah salah satu kenapa beliau kemudian disebut oleh Allah dengan Zulkifli. Orang yang memiliki kemampuan, mampu menahan amarah. Dia enggak marah, Pak. Dan dia sanggup melaksanakan amalan di malam hari dan amalan ibadah di siang hari. Itulah kenapa kemudian dia disebut dengan Zulkifli. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Dia disifati dengan sifat salih secara umum karena kita lihat bagaimana ibadah beliau. Beliau puasa di siang hari, kemudian sholat di malam hari. Dan kesolihan itu menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau tentang ayat tersebut, kullum minas salihin, sesungguhnya mereka adalah innahum minas salihin, sesungguhnya mereka adalah termasuk orang-orang yang salih. Kata beliau, orang yang salih itu yang dimiliki oleh Nabiullah Zulkifli di antara sifat-sifat orang yang saleh meliputi 3 perkara. Pertama, yaitu salahul qalbi, kesolehan di dalam hati. Apa itu kesolehan di dalam hati? Bima'rifatillahi, yaitu dengan makrifat, mengenal Allah
dengan sebenar-benarnya, mengetahuinya. Tentu baik rububiyahnya, uluhiyahnya, asma nama-namanya, sifat-sifatnya, yang itulah disampaikan kepada umat manusia untuk dipelajari dan difahami supaya dia mengenal Allah, ma'rifatullah, bimahabbati atau wa mahabbati, dengan kecintaan kepadanya, wal inaba ilaihi kulla waqtin, dan juga kecenderungan untuk kembali kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Itu solah atau soleh yang pertama. Yang kedua, solahul lisan, yaitu kebaikan yang ada pada lidahnya. Bi ayyakuna ratban min dzikrillah, di mana dia berusaha senantiasa untuk basah lidahnya dengan zikrullah, berzikir. Dan yang ketiga, solahul jawarih, yaitu kesolehan di dalam anggota tubuhnya. Apa maksudnya? Bi ishtighaliha bi ta'atillah, yaitu dengan menyibukkan dirinya untuk taat kepada Allah tabaraka wa taala. Wa kaffaha 'anil ma'asi, dan mencegah dirinya dari segala bentuk perbuatan durhaka, yaitu perbuatan maksiat. Sudah azan? Nah, baik. Jadi ini kesolehan itu meliputi 3 aspek. Qalbiyah, lisaniyah, dan juga yakni amaliyah. Amalan yang ada pada anggota tubuh. Saya lanjutkan tentang saleh. Secara umum, kesolehan itu tampak pada 3 aspek. Sekalipun salah satu aspek itu tidak diketahui kecuali hanya Allah. Yaitu terutama salahul qalbi, yaitu kesolehan yang ada di dalam hati. Tetapi apa yang ada di dalam hati itu bisa terrefleksi dalam amal perbuatan. Apa yang ada di dalam hati itu bisa tampak dari lisan dan anggota tubuhnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, sambil menunjuk ke dada 3 kali. Sebagaimana juga dikatakan inna fil jasadil mudghah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. In saluhat saluhal jasadu kullu. Jika baik, maka anggota tubuhnya akan baik. Jika buruk, maka buruk anggota tubuhnya. Ini menurut penjelasan beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam menafsirkan yakni ayat surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-65, 85 dan 86 ya, tentang makna as-sabirin dan as-salihin. Cuma di sini saya balik dulu, as-salihin dulu. Kemudian selanjutnya sifat yang dimiliki oleh Dzulkifli secara spesifik, di samping kesolehan secara umum, kita lihat dari bagaimana kemampuan beliau dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain ketika itu. Sehingga beliau dipilih menjadi pemimpin kaumnya, menggantikan Raja Yasa ketika itu. Maka sifat yang khusus itu adalah sabar. Beliau kemudian menjelaskan tentang sabar itu, di antara sifat sabar itu ya tidak marah ya. Salah satunya saja, tidak marah itu. Di samping dia juga harus mampu memaafkan orang lain. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Karena bisa jadi tidak marah itu susah. Tapi kadang mungkin lebih susah memaafkan orang lain karena kita merasa benar. Kalau minta maaf gampang, tapi memberi maaf, apalagi kita dizalimi. Dizalimi harta kita, banyak. Dizalimi jiwa kita, dibunuh kita. Belum tentu orang bisa memaafkan. Padahal itu yang lebih utama. Sekalipun kita menuntut, boleh. Sekalipun kita menuntut nanti sampai di akhirat dengan meminta pahala-pahala mereka, hak kita. Tapi ciri orang yang bertakwa yang kadang susah untuk dilaksanakan, yakni wal 'afina 'anil nas, yaitu memaafkan orang lain. Nah berarti bukan hanya tidak marah,
Ini hanya salah satu saja dari sifat sabar. Termasuk ada yakni sabar dalam perkara-perkara yang lain. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan dalam menjelaskan ayat tersebut tentang makna sabar, as-sabru, kata beliau, habasun nafsi, yaitu mengendalikan diri, menahan diri, mimma tamilu bi tabi'iha ilaihi, terhadap apa saja yang jiwa atau nafsu kita ini cenderung kepadanya. Nafsu kita ini suka apa? Nah itu ditahan, dikendalikan gitu. Jangan sampai out of control. Harus terkendali. Ini makna tentang sabar. Dan sabar itu apabila dikatakan sempurna, yakni yashmilu anwa'at thalatha, meliputi 3 aspek kesabaran. Kata beliau, sabar itu mencakup as-sabru ala ta'atillah, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, menjalankan perintah-perintahnya, termasuk melaksanakan salat, melaksanakan puasa. Demikian pula yang kedua, as-sabru an maksiatillah, sabar di dalam menghadapi berbagai macam perbuatan maksiat, agar jangan sampai melakukannya, bahkan diperintah untuk menjauhinya sejauh-jauhnya perbuatan maksiat. Jangankan melakukannya, dekat saja jangan. Sehingga karakter di dalam Al-Quran menghadapi berbagai larangan, kadang dikatakan yakni la taqrabu, jangan kau dekati, tapi juga disebut dengan ijtanibu, jauhi. Jangan sampai melakukan, dekat saja jangan. La taqrabu, contoh la taqrabu zina, contoh la taqrabu malal yatimi, jangan kau mendekati harta anak yatim. Kadang ijtanibu tentang khamr, tentang al-maisir, judi. Dalam hadis, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Asyirku billah, as-sihru, qatlun nafsi, ar-riba, aklul malil yatim. Ini karakter dalam menghadapi maksiat yang merupakan larangan di dalam Islam, dan itu butuh kesabaran. Dan yang ketiga, as-sabru 'alal aqdarillahi al-mu'limah, yaitu sabar dalam menghadapi keputusan takdir Allah, terutama yang menyakitkan, yang menyedihkan, yaitu takdir di mana kita diberi oleh Allah berupa musibah. Karena bisa jadi musibah itu bagian dari fitnah. Fitnah itu minal khair wasyarr. Ujian itu kadang baik, kadang buruk. Nah, terutama ketika diuji dengan asyarr, yaitu yang buruk, maka diperintah kita sabar. Nah, apabila terkumpul 3-tiganya ini, wahuwa as-sabru tam, yaitu kesabaran yang sempurna. Wallahu a'lam. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menteladani sifat-sifat para nabi, khususnya nabi-nabi yang diberikan oleh Allah sifat kesabaran yang tinggi, karena itu merupakan salah satu di antara sifat-sifat orang yang saleh. Dan mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allah tutup dengan kalimat wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman yang sebaik-baiknya dalam kehidupan dunia dan sampai dalam kehidupan akhirat. Betapa beruntung dan bahagia orang yang diberikan kemudahan untuk berteman dengan mereka semua ketika di akhirat. Itulah cita-cita kita. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup pengantar dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam.